Sebelumnya kan usia Rasulullah pada saat itu 40 tahun. Rasulullah mulai mengalami kegelisahan. Bahasa tepatnya kepedulian sosial. Kenapa ya orang-orang di Mekah menyembah 4 Tuhan? Dan dia sembah patung, batu-batu dia bikin, lalu dia sembah. Kemudian perempuan tidak ada nilainya. Bahkan perempuan yang lahir dianggap aib. Kemudian perbudakan, Nabi gelisah. Dalam keadaan gelisah itu, Nabi kemudian beruslah. Bahasa Indonesianya nyepi. Naik ke gunung. Ya, nah, disitulah yang kita kenal dengan Gua Hira. Gua Hira. Merenunglah beliau di situ berhari-hari. Sampai pada kemudian 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan turun perintah pertama yang mendeklarasikan menjadi pembuktian Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Usia Rasulullah pada waktu itu 40 tahun. Datanglah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berdialog dengan Nabi. Sebelumnya tanggal nuzulul Quran itu sebenarnya ada perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada juga yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, Mas Bayu sendiri saya tanya, apa sih Ramadan itu bulan keberapa kalau dalam kalender Islam? Bulan ke-10. 9. Ya, bulan ke-9. Jadi Ramadan itu kalau kalender Islam adalah bulan ke-9. Ramadan sendiri artinya adalah terik yang panas yang terik. Ramadan itu artinya panas yang terik. Nah, pada tanggal 17 Ramadan itu turun Jibril berbentuk dalam manusia. Kemudian dia peluk Nabi. Dia peluk, lalu Jibril berkata, "Iqra", baca. Nabi berkata, "Saya tidak bisa membaca." Dipeluk, makin peluk lagi, baca. Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." "Iqra", "Saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi, akhirnya sampai Nabi sesak napas. Ya kan kalau orang dipeluk kencang-kencang itu kan sesak napas ya. Susah bernapasnya. Kalau sekarang sesak napas bisa jadi COVID. Astagfirullahaladzim. Makanya vaksin. Makanya booster, bos. Sudah akhirnya di ketiga Rasulullah kemudian membacanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai ayat kelima. Disitulah awal bukti Rasulullah dideklarasikan, dilantik seperti bahasa tadi, dilantik menjadi Nabi yang terakhir. Nah, setelah Nabi menerima wahyu, Nabi kembali ke rumahnya bercerita kepada Khadijah. Ceritakan bahwa saya begini, kemudian Khadijah memanggil pamannya, yang pada saat itu ada seorang pendeta yang tunanetra, disampaikan, lalu pamannya Nabi ini kemudian Waraqah bin Naufal datang, dia tunanetra, Ali datang menjemputnya dan ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, itu yang mendatangimu sama yang mendatangi Isa alaihissalam, sama yang mendatangi Ibrahim alaihissalam, engkau telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul." Dan pada saat dia ini pendeta ini memprediksi bahwa ada saatnya nanti engkau diusir dari kampungmu. Dan pada saat itu Allah mengizinkan saya umur panjang, maka saya berada di barisanmu untuk membelamu. Dan terbuktikan hari-hari berikutnya Nabi diusir dari Mekah lalu hijrah ke Madinah. Nah, itulah ayat pertama yang Allah turunkan, yaitu dilantiknya Rasulullah menjadi Rasul. Itulah disebut nuzulul Quran. Adapun asbabun nuzul, sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang melatarnya untuk turunnya Quran. Karena Al-Quran itu jangan bayangkan turun bulat-bulat seperti satu kedai Muhammad, saya lantik kau jadi Nabi. Enggak gitu ya, Pak Ustadz. Ya Tapi kan? bertahap. Ya, pada saat Nabi sendiri itu Quran yang kita baca, yang kita pegang, yang kemudian kita sebut dengan mushaf, itu tidak ada pada zaman Nabi. Nabi terima wahyu dicatat oleh sekretaris beliau. Lagi-lagi dicatat lagi. Kemudian pada saat Utsman bin Affan barulah dibukukan. Makanya Quran itu disebut Mushaf Utsmani. Karena pada zaman Utsman bin Affan baru dia dicetak lalu disebarkan. 4 dibikin lalu disebarkan ke 4 penjuru.